Legend is back. Buat Black Pals yang udah lama ngikutin dunia modifikasi mobil, pasti nggak asing sama Carco alias Karimun kotak legendaris ini. Mobil milik Bro Diego yang digarap sama modifikator ekstrim Peter Jacobson. Sempet hilang bertahun-tahun, kini Carco dengan ciri khas atap pendek ala hot rod balik lagi dengan tampilan baru yang makin stand out. Dan pastinya manjain mata banget. Penasaran kan sama detail dari mobil ini? Nonton sampai habis videonya. Drive It kali ini kedatangan mobil yang dulunya hilang, muncul, hilang lagi, dan sekarang muncul lagi. Kita langsung kenalan sama ownernya yang punya. Wah, ini lu harus aneh. Lihatlah. Halo, gue Diego Seva. Ini adalah Suzuki Karimun GX tahun 2005 yang gua modifikasi dengan gaya yang diusung American Hot Rod, tapi BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Apa kabar? Alhamdulillah. Akhirnya gue dapet kesempatan langsung review ini mobil. Lu bayang nggak? Mobil Karimun yang dikenal dulu imut-imut tapi dibikin gahar kayak orangnya. Lu lihat, itu atapnya aja udah dicop top ya? Chop top. Ibaratnya kan kalau mobil Karimun ini kan terkenal visual Kelihatan luas. Betul. Tapi ini bener-bener dibikin kayak ngintip doang. Betul. Itu apa alasannya tuh? Gara-gara gue dulu ngeliat Hot Wheels tuh ada Ford Eco kalau nggak salah. Bentuknya kotak, habis itu dicop top tuh. Emang gue dari kecil kan hobi Hot Wheels ya. Merasa ada panggilan tuh, jadi wah bisa nih mobil kotak gini dipendek-pendekin chop top. Tapi kenapa pilihnya Karimun? Kenapa Karimun? Karena gue suka mobil Karimun ini karena mobilnya kotak. Karena mobilnya kotak jadi gampang diapa-apain, udah gitu mobilnya affordable juga. Habis itu bensin irit, ya kan. Terus sebelum dicop top ya muat banyak orang. Ini mobil pernah nongol waktu gua SD. Udah ikut Black kan? Udah. Kalau nggak salah yang pertama ya, Auto Black itu di mana waktu itu? Di JCC dulu. JCC. Nah, gue penasaran, kita bakal ngebahas bagian depannya dulu. Nah, by the way kan, ini kan udah dari gua kecil, berarti udah lama dong. Udah lama, betul. Udah lama. Pertama kali nongol di dunia otomotif. Tahun berapa itu? Tahun 2005 gue udah modif, dibikin ala-ala ya seadanya lah, diceper-ceperin, dibikin Tudemlo, habis itu dibikin Tuton, tapi bosen, akhirnya dibikin Bosozoku, pakai pelek 13 kaleng, habis itu diganti lagi, bosen lagi, dibikin ala VIP, pakai white body, terus pelek AMG Aero, bosen lagi, akhirnya gue kembali ke jalan yang benar, yaitu hot rod. Kalau gue lihat nih, secara kasat mata, lampu sennya itu kayaknya aneh. bukan bawaan tempatnya itu ya? Iya betul. Itu aslinya apa ya? Gue pakai lampu depannya tetap pakai punya Jimny yang bulat. Terus lampu sennya ini sebenarnya lampu belakang. Lampu belakang? Lampu belakang Suzuki teruntung itu tuh, yang kuning di belakang, kayak gitu ibaratnya. Tapi unik ya. Terus bodi depan itu custom. Jadi bumpernya pun kita custom. Terus lampu sen kan harusnya Karimun kan di bawah ya. Iya, di bawah gitu. Itu gue tutup. Ditutup. Nih kalau bodi samping ini ada yang dirubah. Custom. Pintu ya? Pintu diubah. Pilar, terus fender, radius. Sama gara-gara kita drop body, kolongnya itu kita cowok, abis itu kita ratain, Mas. Jadi kalau dia ngesrot itu ya aman lah ibaratnya. Oke. Depan belakang. Ini pintu ini konsep apa nih? Rolls Royce? Pintunya iya, karena pada zaman itu kan hot rod kan pintunya begitu-gitu semua tuh, yang fan-fan tuh suicide door. Sebenarnya suicide door itu udah ada dari zaman 50s sebenarnya. Cuma gue sangat tertarik aja, kayak lucu banget nih kalau misalnya bisa gitu. Akhirnya ya gagang pintu kita shave, bukanya pakai remote. Habis itu diratain ulang, dibentuk ulang nut-nutnya. Berarti besi juga ya? Besi plat full. Bumper sama belakang? Bumpernya sih masih, kalau depan belakang masih plastik. Masih plastik. Tapi kita sambung-sambung pakai ya sistem jahit lah, pakai apa galvanis gitu. Galvanis dikawatin, habis itu diamplas, bla bla bla. Ya, jadinya gitu buat nutup-nutupin aja. Nah,
Ini kayaknya yang menarik ini nih knalpotnya nih. Knalpot. Ini gua kira tadinya ya ini buat step kaki buat naik ke mobil. Iya. Ternyata gue lihat lah knalpot. Knalpot. Betul. Ini dapetnya gimana sih? Jadi ini unik juga sebenarnya. Ah. Jadi udah gayanya kayak gini. Iya. Kalau di luar-luar kan knalpotnya memang di samping lah. Terus pada saat itu si Peter Jacobson yang bangun, dia mobil kijangnya itu kan bisa dibilang gaya-gaya hot rod juga ya. Iya. Dia punya knalpot ini. Habis itu kata dia, ini pakai aja deh, dilungsurin. Jadi si Peter Jacobson, terima kasih ya Peter. I love you. Baik banget ya. Itu kiri kanan nih knalpotnya nih. Kiri kanan. Jadi gara-gara headernya kan 41. Iya. Tapi gara-gara knalpotnya 2, ya udahlah jadi 412 kan otomatis. Suaranya oke juga ya. Suaranya oke. Berjet-berjet gara-gara pakai 4 barrel sih sebenarnya. Oh. 4 Terus barrel. yang bikin menarik perhatian gue banget tuh warnanya. Karena dari jauh ini warna hitam, tapi kalau pas gue deketin itu kayak ada bintik-bintik. Apa nih? Metalik-metalik dikit. Yoi. Apa seralik ya? Ini sebenarnya kita nyebutnya glitter sebenarnya. Kalau di luar negeri itu bahasanya metal flake. Jadi kalau orang kan pakai siralik ya. Kalau siralik itu mikronnya kecil. Kalau kita ini gede. Ini lumayan besar kalau yang di sini. Kalau yang di atas besar sekali kan di atas. Itu kayaknya kayak yang butiran yang orang main anak-anak yang warna-warna itu kan. Emang pakai itu Mas. Yang buat nail art, buat apa? Buat slime biasanya. Iya. Itu terus ada tulisan apa tuh? Ini tulisan ini Gato Idol. Gato Idol. Itu Jadi, apa? Ini nama mobil ini kah? Enggak, jadi sebenarnya itu logo dari usaha gue sama partner hidup. Jadi kita usaha bareng. Habis itu gue pikir, mobil ini kan eye catching. Kenapa enggak gue branding di mobil ini gitu loh. Benar. Jadi kita bikin ini ala-ala hot rod ya. Jadi ini kalau dilihat kayak stiker, tapi ini full hand drawn, pakai tangan. Yang ngerjain ini namanya Mas Pai dari Pai Air Graphics. Itu orangnya juga udah legend juga, udah sepuh. Terus ini menarik kan, ini kan kacanya kecil banget nih. Betul. Ini custom Mas. Jadi kalau untuk yang kaca kelilingnya, kaca kelilingnya ini kita pakai kaca aslinya, cuma dikecilin, di-resize. Tapi bisa naik turun juga? Bisa naik turun. Di luar negeri itu udah ada kayak kulturnya ya. Kalau lo chop top, lo harus sebesar uang $1. Jadi kalau uang $1 ditaruh gitu, ada video yang ntar gue kasih deh. Depannya juga masih ada logo apanya. Tapi kayak banyak yang dipotong ya, termasuk kayak wipernya kecil mungil. Iya, harus penyesuaian sebenarnya. Ya ternyata kalau ngepotong atap itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Nggak sesimpel itu. Itu kan yang di atas ini kan diganti kaca semua tuh. Full kaca. Kaca. Tapi kalau dilihat agak melengkung juga dia. Melengkung. Jadi memang kalau kita lihat nih mobil-mobil hot rod itu atapnya nggak flat, total flat. Dia tetap ada curve-nya sedikit. Jadi atapnya ini kan kalau dilihat juga rada curve dia. Ada bagian yang rada begitulah. Jadi kacanya pun dibikin seperti itu. Ini bisa masuk muri ini. Bisa sebenarnya. Ini ring berapa ini? Ini ring 20 sebenarnya. Ring 20. Ring 20, tapi masih jauh kan. Jadi emang pas bikinnya itu kita mikir biar bisa sampai 22 masih aman gitu. Pakai velg apa nih? Velgnya ini velg zaman jadul juga. Jadi ini pakai lawn hard, lebarnya 8,5 rata. Oh, rata depan belakang. Depan belakang. Okay. Terus biar bannya bisa tebal juga sih, Mas. Habis itu dopnya karena pada saat itu hilang dopnya dan kalau bikin nyamain dop aslinya juga biasa aja. Akhirnya sama Peter Jacobson dibikin dari duralumin tuh. Berarti ini custom nih velgnya. Custom. Terus kayak apa tuh pengereman itu di upgrade BBK tuh. Iya, betul. Itu berapa pot tuh? Ini kita pakai 4 pot. Terus disnya kita pakai yang 355. Ini dibikin ban gede kayak gini, belok-belok masih enak gak sih? Belok-belok sebenarnya masih enak, cuma rada berat aja. Di radius juga kan tapi kan? Di radius. Jadi kenapa berat? Gara-gara mobil ini kan sudah EPS, electric power steering. Cuma setelah gue ganti pelek besar, EPS ini jadi bermasalah. Dia jadi nyala kan. Jadi nyala, abis itu dia jadi bekerja ekstra, Mas. Jadi kita pakein 20, jadi EPS-nya kita cabut. Terus itu coilover? Ini enggak pakai coilover. Jadi pakai per bawaan? Iya, enggak. Jadi gue ganti. Jadi pada saat dulu tuh masih pakai bawaannya, belakang juga pakai bawaannya, shock sama pernya.
Cuma gara-gara belakangnya itu kita pengen bikin rigid, per belakang tadi 1 ulir, terus depannya itu gue ganti nih, sok depan sama pernya pakai punya Grand Max kalau nggak salah. Pakai punya Grand Max. Belakangnya itu soknya standar bawaannya. Cuma per bekas depannya itu yang di custom itu kita pindahin ke belakang. Biar lumayan empuk lah. Kalau bagian belakang ada yang diubah nggak? Bagian belakang banyak juga sih, Mas. Diganti? Ganti lampu belakang. Pada saat itu di tahun 2005 ada Suzuki Every masuk ke Indonesia, kan build up tuh. Iya. Dia cuma ada 80 piece kalau nggak salah. Itu Mobil lampunya Suzuki. lu ambil? Lampunya gua ambil. Kita pasang, dapat pada saat itu harganya cuma 1 koma. Di bempernya itu bagian lampunya kita tutup, kita tambal lagi. Akhirnya ya udah jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kita bakal ngebahas bagian interiornya karena menurut gua dari tadi gatel pengen lihat bagian dalamnya. Atasnya udah di kaca, dalamnya tuh lu bakal kebayang seberapa panasnya di dalam. Betul. Panasnya Kayak oven, Mas. kayak oven. Bener. Wah, tapi AC nyala. Alhamdulillah nyala. Tapi yang menarik banget tuh setirnya ya. Setirnya itu betul. wah, ini kayak apa tuh? Ghostbuster. Yoi. Ada rantai-rantainya. Yoi, Itu Mas. bikin sendiri custom atau Ini sebenarnya beli jadi? memang udah jadi, beli jadi. Udah Jadi ada? pada saat itu di 2000-an awal ya. Memang Moon Ice itu kan sudah produksi setir apa namanya? yang rantai, unik-unik iya. gitu lah Cuma ya. bahannya nggak semodern sekarang. Bahannya masih pure steel, jadi bisa karat dia. Akhirnya gue dapet itu, gue pasangin, bikin boss kit, bikin dudukan, bla bla bla. Akhirnya ya udah, jadi karakter juga gitu. Dari tahun 2000 sampai sekarang masih awet loh. Masih awet. Nah, itu joknya gimana? Iya, joknya sempat apa yang cuma besi-besi gitu doang. Joknya besi. Nggak karena panas tuh. panas, mas, sakit lagi. Akhirnya ya udahlah, kita bikin ulang, kita pakein backlighting dan lain-lain, pakai busa. Jok dicabut Iya, ya berarti. jok Tapi tadinya- jadi lebih lega banget ya. Lebih lega. Jadi tadinya itu sebelum direstorasi, pas abis mati 8 tahun itu ada sound systemnya, mas, ada kulkas, ada minibar, ada sofa di belakang. Akhirnya gua buang semua tuh. Gua buang, bener-bener gua buang, sound system juga gua buang. Lah, berarti ini denger musiknya gimana? Dengar musik ada tape sama ada Twitter aja sama speaker. Oh, oke. Buat seadanya aja lah. Buat Tape-nya seadanya. juga gua dapat dari Aditya Dian juga. Tapi ini kan pendek banget nih, visualnya gimana nih? Visualnya Badan sebenarnya setinggi ini, lihatnya gini dong. pada saat itu kan gua masih kecil ya. Gua bilang, Ajar "Ih, aja, ajar aja ya udah, Ajar sisain aja." sejengkal," gua bilang gitu kan. sejengkal. SMP, bro. Sejengkal SMP kan iya, beda ya sama makanya, yang sekarang ya. segini. Ah, Sekarang jadinya begini, jadi sempit banget. jadi Gue nggak berpikir dulu. Sekarang dipikirin. udah mulai berasa. Tadinya mah nggak mikirin, kayak Tadinya nggak potong aja, mikirin. potong. Ya. Jadi sekarang ya gara-gara mikirin itu, Ah, dashboardnya itu udah di tilt ulang biar lebih ngedongak, nyetirnya juga lebih enak. Habis itu rangka joknya kan dibentuk ulang ya. Iya. Dibentuk ulang, dipendekin. Jadi nyetirnya sebenarnya kayak mobil sedan biasa aja, mah. Eye levelnya juga masih enak, buat ngelihat ke belakangnya juga masih enak, kaca-kaca samping juga masih enak. Normal sih, kayak mobil sedan sebenarnya. Itu yang panjang itu apa, handbrake atau Itu iya shifter. Ini cuma 45.000, tapi gue beli 45.000. Gue beli dua, gue sambung. Sambung jadi panjang. Habis itu atasnya di knobnya gue pakai Moon Ice. Pakai Moon Ice yang yang chrome itu. Nah, ada kocaknya juga nih. Jadi pas gue order, gue nggak tahu itu ternyata buat truk ya. Jadi akhirnya di custom lagi. Terus kan mobil menurut gue ini agak gede juga ya, agak gede, panjang. Ini mesinnya berarti ada yang Dirubah. dirubah lagi dong Betul. buat menompang tenaganya. Betul, gara-gara mobil ini itu. Jadi kacanya aja udah berat banget nih, mas. Tebelnya tuh seberapa senti ya? Kayaknya hampir 4 senti kayaknya. Berarti kalau mesin udah diapain Udah aja? kalau sekarang gue pakai F10A bawaannya. Cuma udah di porting polish. Terus setahu gue timing camnya juga udah berubah. Pakai 4 barrel, ganti header 41. Terus pengapiannya berubah juga, udah pakai MSD KW lah, Blue Fire itu. Tenaganya gimana kalau di jalan?
mobil ini top speed sebenarnya masih bisa 120 ke atas masih bisa. Jadi gigi satu aja mungkin RPM bisa sampai 8.000, 9.000 mungkin. 9.000. Bisa sampai 9.000. Ini lu tinggal tambahin ini aja, knalpotnya bisa ngeflame. Ah, bener. Itu Yang dia. nembak api-api. Betul. Gitu. Terus lu ada pengalaman ini nggak? Mobil ini sering ditawar orang nggak sih? Cuma pernah 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jadi pada saat itu di tahun 2014 atau 15 ya. Gue lagi ngantor pas pulang tiba-tiba ada secarik kertas surat ditaruh di wiper. Habis itu gue baca dia pengen beli mobil gue. Nah, terus lu total bangun ini dari lu sempet bangun dari awal sampai sekarang udah berapa tahun tuh lu bangun ini? Kalau berapa tahunnya mungkin dari mobil baru 2005 udah gue bangun. 2005 berarti udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun gue bangun. 20 tahun itu ada terus progresnya ya? Betul. Tapi kalau biaya total ngeluarin buat jadi sampai sekarang nih dalam 20 tahun itu ada berapa kurang lebih? Waduh, kalau dipikir-pikir ya, mending bahas yang tahun ini aja deh. 50? Tahun ini kayaknya hampir kayaknya. Udah deh, gini, kalau nggak mau nyebutin, ini kan 50 nih, kira-kira berapa karimun lah? Kayaknya ya, kalau dihitung dari 2005, mungkin udah bisa bikin kesebelasan kali. Kesebelasan karimun. Berarti target ke depan mau garap apa nih mobil ini? Gue udah mempersiapkan satu hal nih. Jadi gue kenapa gue bolongin belakangnya nggak ada joknya? Gue pengen bikin rangka yang slide keluar. Jadi bagasi dibuka, tarik pakai tangan, ada railing, ada peti mati. Peti mati. Jadi mau ditaruh peti mati itu, jadi kalau dikeluar slide peti mati itu kebuka, nanti ada isinya apa belum tahu. Gitu. Belum tahu. Terus tadi kan ada mau bilang mau pasang peti mati nih. Peti mati. Ini sesuai namanya dong. Yoi. Nama mobil ini apa? Lu harus tahu deh mau nama mobil ini apa. Ini gue manggilnya Mumun nih. Mumun. Kalau kalian tahu nih tahun 2000 awal dulu ada sinetron Pocong Mumun. Ini berapa banyak udah dapat prestasi ya? Kalau prestasi sih kalau untuk di kontes-kontes gitu udah lumayan banyak sih Mas. Sampai kalau misalnya ikut satu kontes tuh mungkin bisa 3-4 piala kita bawa gitu. Black aja dulu dapatnya lumayan ya. Best City Car, Best Suzuki, Dare to be Different. Mungkin itu sih yang gue ingat ya. 3 lagi gue lupa apa tuh. Lu kan sering modif-modif nih kan. Nah, kalau boleh tahu arti modifikasi buat lu tuh apa sih? Arti modifikasi bagi gue adalah ajang untuk menumpahkan kreativitas lu pada suatu benda ya. Karena modifikasi itu kan nggak cuma mobil, apapun yang lo geluti gitu, apapun yang lo sukai, lo sebenarnya nggak punya limit. Gimana guys? Lu udah lihat mobil sejarah Karimun yang dibikin chop top dan konsepnya hot rod. Nah, tonton terus Drive It dan bakal banyak konten-konten yang kita bahas mobil yang menarik-menarik. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Black Experience.